menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kita ini. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, apa juga, nah ya, kita lihat lagi sebentar. Sini dalam pertemuan pertama, sini disebutkan mata kuliahnya manajemen ruangan 1, SKS-nya kita ini kode kuliah ini SSN 318. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 3 SKS, ini semester 2 ya. Nah, standar kompetensinya, nah di sini dilihat mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan tentang laporan keuangan. Ya, jadi biar tahu ya. Kemudian merencanakan dan mengelola laporan, mengembangkan program dan merencanakan serta mengelola laporan keuangan setelah terintegrasi. Kemudian kompetensi dasarnya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi laporan keuangan itu apa. Jadi kalau kita sudah bekerja tapi nggak tahu tuh apa sih artinya laporan keuangan, jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian indikator keterampilan ketercapaiannya, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengklarifikasikan laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan. Jadi analisa yang pertamanya ini yang materi pokok kita adalah laporan analisa laporan keuangan. Ini pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 lanjut ke pertemuan 2 sama karena analisa laporan keuangan itu panjang. Jadi untuk pertemuan pertama tidak semuanya ya. Nah, sini dalam kegiatan perkuliahan ada komponen-komponen yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama, di sini pendahuluannya memberikan salam kepada satu muka perkuliahan. Nah, dan salam tadi ya. Kemudian kita terus lagi menjadikan satu pengertian laporan keuangan. Nanti kita akan bahas apa sih pengertian laporan keuangan. Kemudian apa tuh kategori bauran laporan keuangan. Kemudian karakteristiknya laporan keuangan itu apa aja. Lanjut jenis laporan keuangan itu ada berapa? Ada berapa aja? Kemudian sebentar lagi indikator laporan keuangan itu apa aja. Nah yang keenam, menyusun laporan keuangan. Nanti kita kalau bisa kalkulator jangan lupa ya di bawah. Kemudian yang ketujuh, meminta mahasiswa untuk mempresentasikan contoh studi kasus tentang laporan keuangan. Nanti tugas kalian membuat analisa keuangan satu mahasiswa satu perusahaannya beda-beda ya. Jadi kita lihat ini perusahaannya bagus apa enggak, bisa kelihatan dari laporan keuangannya. Kemudian ini perusahaan jasa ya, yang gampang perusahaan jasa. Perusahaan jasa apa aja ya? Ada yang tahu nggak perusahaan jasa apa aja? Salon ya betul. Kemudian rumah sakit, bengkel, benar bengkel. Apalagi? Yang lagi ini sekarang nih, Gojek ya. Itu bisa tuh laporan keuangannya kan jasa ya. Terus sama yang itu yang Tiki JNE itu lagi marak ya. Pandemi ini yang generalis adalah bidang jasa yang online ya. Paket tuh JNE itu banyak sekali yang ada si JNE, si cepat, sama itu jasa. Itu salah satu. Jadi jangan sampai sama ya laporan keuangannya ya. Kemudian dalam bentuk membuat tentang merancang laporan keuangan. Nah itu nanti membuat salah satu ya. Jadi kalian tuh satu orang membuat rancangannya seperti bagaimana laporan keuangannya. Nah terus memberikan pertanyaan seracak juga. Kemudian menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah analisa laporan keuangan tetap. Karena analisa laporan keuangan itu banyak ya. Tidak bisa satu. Nah di sini juga metode pembelajarannya selain ceramah kita diskusi. Ya, ibu menerangkan, menerangkan, dan kita diskusi. Apa yang tapi kalau kebanyakan nih kalau keuangan itu kita berdiskusi itu membahas soal ya, soal. Jadi dari mana ini, mana gitu ya. Kemudian medianya ada overhead projector ya, kita pakai projector. Kemudian bisa melakukan tulis. Buat apa sih lakukan seperti itu? Dari mana ke mana ya itu. Karena kita ngitung, banyak yang ngitung. Nanti kita bahas juga perhitungannya. Kemudian, dalam penilaiannya perlu diperhatikan obsesi itu kita minta
bobotnya 10%. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, terus UTS, UAS, semuanya, tapi absensinya nggak masuk, nggak akan lulus. Ya, saya bilang sebenarnya saya UAS. Ada yang mahasiswa ya yang saya UAS, kemudian saya UTS, bisa masuk di TPM teman. Nah, itu karena nggak lulus ya. Tapi kalau dia bisa absensi juga masuk, kan dari lebihnya kelihatan terekam yang dia. Tugas juga ikut, UTS bisa, SA UAS juga bisa, itu bisa lulus 100%. Tapi kalau dalam hal ini karena absensi itu terekam, ibu nggak bisa bantu, UTS juga terekam, ibu nggak bisa bantu, UAS juga terekam, yang bisa ibu bantu adalah tugas. Jadi tugas yang kalian buat itu kalian dibuat, disusul, kemudian dikirim ke ibu. Nah itu yang akan membantu nilai tugas. Lumayan itu bisa bantu nilai tugas 15%. Ya, kemudian dari jumlah itu jumlahnya 100%. Dari situ bisa ibu bantu ya. Kalau absensi itu kehadiran kalian sendiri ya. Kemudian kalau UTS, nah UTS itu kalau bisa ngerjain sama UAS, jangan mepet waktu. Karena pas saat mengerjakan sesuatu mepet waktu misalnya 3 hari, kalian jangan di last minute, itu nggak akan masuk. Jadi nggak ada alasan perpanjangan. Kenapa ibu selalu membuat diperpendek ya? Karena apa? Kalau ibu perpendek itu kalian masih harus spare waktu berikutnya. Jadi bilang, ibu kalau waktunya 3 hari, kenapa masih sehari doang? Nah itu kalau kalian bisa berpikir, kalau kalian di waktu 3 hari, pasti last minute kalian alasannya, bu, tas saya ini macam-macam loh. Jadi udah tahu paham banget karena ibu punya anak sebaya kalian tidak usah macam-macam. Waktu luang mereka main game. Setelah mepet baru dia main. Ya, kemudian itu biasa itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan manajemen keuangan 1 ya. Oke. Sekarang arti penting analisa atau analisis laporan keuangan ada sebagai berikut. Ada 5 ya. Kita lihat ini pengertiannya aja dulu. Bagi pihak manajemen itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasinya pengembangan karir. Ya itu karir itu sebagai kompensasi ya. Kalau kalian bagus dan laba perusahaannya bagus, nah itu kompensasinya besar. Kemudian untuk bagi pemegang saham itu untuk mengetahui kinerja perusahaan. Kemudian pendapatan itu berapa, aman investasi. Kalau merasa investasi itu tidak aman, otomatis kan pemegang saham berusaha melebarkan sayapnya lagi ke pinjam di mana ya, atau memasukkan lagi sahamnya, modal uangnya. Kemudian bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutang sebesar bunganya. Jadi perusahaan itu membuat laporan keuangan, kemudian orang yang memegang saham melihat ini perusahaan ini bisa nggak ya, labanya besar nggak ya, atau kalau saya masukkan uang modal ke sana, otomatis dia bisa nggak balikin uang ke saya gitu ya. Nah terus untuk bagi pemerintah pajak itu untuk persetujuan go public. Kalau perusahaan go public atau TBK itu sudah bisa laporan itu bisa dipublish ke luar ya. Dan itu syarat untuk go public itu harus akuntan ya, harus diaudit dengan akuntan yang sudah ada license ya. Jadi baru bisa TBK. Dan biasanya kalau perusahaan TBK yang bisa dilihat sama halayak ramai itu laporan keuangannya itu bagus-bagus saja. Jadi tidak benar-benar gitu ya. Jadi biasanya kalau perusahaan lokal dia membuat laporan 3 laporan. 1 laporan bank agar dia bilang wah bisa tunjuk uang banyak gitu ya. 1 lagi untuk pajak biar kecil pajaknya. 1 lagi biasanya untuk pribadi, untuk owner. Itu yang sebenar-benarnya. Kalau untuk yang bank biasanya itu kalau pinjam gitu ya. Kemudian untuk bagi karyawan. Nah kalau bagi karyawan itu penghasilan memadai, kualitas hidup dan aman kerja. Kalau kita laporan keuangannya kita bagus ya, otomatis kita nyaman dong, ada bonusnya. Tapi kalau kita perusahaannya itu rugi, siap-siap lah kena PHK. Jadi kalau bisa kalian tuh kalau mau masuk ke suatu perusahaan lihat laporan keuangannya, itu untung apa rugi, ya. Oke, dijelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan juga melaporkan prestasi
belakang. Jadi dari sekarang semester sekarang ke semester semester 2 ya, itu harus bisa, kamu harus melihat ya bagian lulusan nanti yang akan mengambil konsentrasi keuangan ya, harus bisa menyimpan laporan keuangan dari sekarang. Jadi nanti pas kamu lulus kamu udah bisa save laporan keuangan. Kalau sekarang masih bisa ke belakang. Kalau nanti udah kamu udah lulus, udah semester 8, itu nggak akan bisa ke yang di belakang, nggak bisa lagi. Jadi kamu udah punya mapping ya untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan juga melakukan prestasi historis dari satu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Itu menurut orang-orang pinter ya, atau teorinya juga menurut Jeffrey, Weston, dan Thomas tahun 1994. Kemudian laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi setiap tahun ya, laporan keuangan dibuat setiap tahun, tapi ada juga yang laporan keuangan dibuat per 6 bulan atau per 3 bulan. Nah, ini jenis laporan keuangan. Sebenarnya jenis laporan ada 5, tapi kita jelaskan dari Pak tadi dulu. Ada laporan rugi laba, neraca, laporan perubahan laba ditahan, sama arus kas. Jadi perusahaan yang biasanya arus kas ini yang menentukan bagus tidak perusahaannya ya. Kemudian kita buat apa sih itu laporan keuangan untuk yang laporan rugi laba? Nah, laporan rugi laba merupakan laporan ringkasan kegiatan operasi perusahaan selama satu periode, umumnya 1 tahun dan berakhir 31 Desember tahun berjalan untuk kepentingan terbatas. Misalnya pada perusahaan pabrik ya, kemudian pada perusahaan dapat mengeluarkan laporan 3 bulan dari 10 transaksi, 3, 6, 9 bulan per triwulan. Itu tergantung kepada perusahaan. Biasanya perusahaan kayak gini, biasanya perusahaan yang per 3 bulan ini perusahaan pabrik ya, gitu ya, manufaktur gitu. Jadi untuk melihat perkembangannya. Ya. Nah ini kita buat soal. Kita lihat nih pengertian soal. Ini contohnya. Ya, langsung soal. Tahun 2003 dan 2002 perbandingannya. Ya. Perbandingannya kita lihat di sini. Nanti saya bagikan slide-nya ke kalian biar dia buat kalian bisa pelajari dapatnya dari mana ya. Kemudian hasilnya ya di sini tadi persen untuk 5.000 atau 50, ini kan ini per miliar ya, berarti per miliar itu adalah dikurangin nolnya 3, jadi 50 saham, jadi 4,54. Keterangannya nanti ada di slide berikutnya ya. Nah ini untuk neraca juga. Neraca merupakan ringkasan posisi kekayaan perusahaan pada saat tertentu. Neraca berisikan dengan aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber dana untuk membiayai aset tersebut yang berasal dari pihak luar perusahaan dan dari pemegang saham perusahaan. Aset terdiri dari current asset dan fixed asset. Pos-posnya dalam current asset diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam 1 tahun. Sementara liabilities terdiri dari current liabilities dan long-term liabilities. Pos-pos dalam current liabilities diharapkan dapat dibayar atau dalam 1 tahun ya. Kemudian fixed asset dan long-term liabilities tetap berada dalam perusahaan untuk 1 tahun. Kita lihat di sini juga model juga ya. Model adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Di sini kita. Nah, sementara untuk laporan keuangan, laporan perubahan laba ditahan. Laba ditahan menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan dan dividen yang dibayarkan selama 1 periode sehingga menyebabkan perubahan laba ditahan. Nah, ada tabel 2, 3. Masuk ke sini tabelnya di sini. Caranya ada di modul yang berikutnya ya. Di sini dapat return earning balance-nya
534. Nah, sementara laporan arus kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, terus kegiatan investasi dan finansial sehingga posisi atau saldo kas berubah. Contohnya sebagai itu. Nah, ini adalah arus kas. Ya, berkurang bertambah, akhirnya dapat 140. Nah, baru kita masuk ke analisa rasio. Setelah tadi 4 laporan keuangan, kita masuk ke analisa rasio. Jenis-jenisnya kita lihat ya. Analisa rasionya, time series analysis, perbandingan, kemudian cross sectional approach. Ada 4 ya. Berarti nah, lihat sini. Dalam analisis likuiditas rasio itu ada current rasio, quick rasio, sama cash rasio. Ada 3 ini. Ya, rumusnya current rasio aktiva lancar bagi utang lancar plus 100%. Untuk quick rasio aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar kali 100%. Nah, ini untuk aktivitas rasionya. Untuk turnover, receivable turnover, sales dibagi account receivable, kemudian periode pengumpulan piutangnya ada juga average mortgage period. Itu 360 adalah 1 tahun ya, dibagi reserve turnovernya dari A gitu ya. Kemudian yang untuk inventory turnover, rumusnya itu adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Nah, ini juga average day-nya 360 dibagi inventory turnover. Untuk total aset turnover itu sales dibagi total aset. Nah, untuk sekarang untuk leverage-nya itu debt to total asset ratio adalah rumus yang total yang dimiliki dibagi total aset. Sementara untuk time interest earning ratio, rumusnya earning before interest and tax dibagi dengan interest expense. Untuk lebih jelas nanti pakai soal ya, perhatikan juga. Kemudian untuk profitabilitasnya di sini gross profit margin, rumusnya gross profit dibagi sales. Nah, operasi profit margin adalah EBIT bagi sales. Untuk NPM atau net profit margin, rumusnya earning after tax dibagi sales atau penjualan. Kemudian return on sale on asset adalah earning after tax dibagi total aset. Kalau return on equity, earning after tax dibagi total equity. Nah, di sini juga market value ratio-nya, dividend payout ratio itu dividen dibagi earning after tax, dividen yield-nya adalah dividen per share dibagi price per share. Untuk earning per share adalah earning after tax dibagi number of shares outstanding. Untuk price earning ratio itu earning per share dibagi earning per share juga. Terus price book value ratio adalah price per share dibagi book value per share. Nah, ini ada perhitungan yang naik itu baik apa enggak ya. Evaluasinya kalau untuk liquidity ratio, current ratio itu naik, itu akan membaik ya. Kemudian untuk quick ratio naik artinya membaik juga. Cash ratio naik itu membaik. Penilaian ini ya. Untuk leverage-nya, dia total aset rasio naik itu memburuk, bukannya ini ya, itu memburuk. Udah untuk debt to equity rasio naik itu memburuk. Kalau term debt to equity rasio naik itu memburuk. Membaik hanya time interest earning ratio naik, itulah membaik. Hanya satu. Nah, untuk ini aktivitas rasionya
Receivable turnover naik itu membaik. Overhead collection prior naik itu memburuk. Inventory turnover naik, inventory persediaan ya, itu naik itu membaik. Overhead day inventory naik itu memburuk. Berarti perpanjangan itu memburuk. Untuk aset turnover naik itu membaik. Untuk profitabilitas rasionya, kalau gross profit margin naik itu membaik. Sementara untuk operasi profit margin naik itu membaik, net profit margin naik membaik, return on asset naik membaik, kemudian return on equity naik membaik. Ini adalah rumus-rumusannya. Nah, yang terakhir, market value rasionya, dividend payout rasio naik itu membaik, dividend yield naik membaik, earning per share naik membaik, price earning ratio naik itu memburuk, price value price book value naik itu memburuk. Nah, keterbatasan analisa rasio itu adalah perbedaan metode akuntansinya yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian penjualan perusahaan yang bersifat musiman, ya. Itu yang musiman tuh mempengaruhi ya analisa rasionya, ya. Kemudian sama kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai produk. Jadi kalau satu produk yang lebih bagus, kalau punya banyak produk itu kurang bagus untuk menganalisinya, menganalisa maksudnya. Kemudian perusahaan dapat melakukan window dressing, ya. Oke, untuk saat ini, terima kasih untuk saat ini pertemuan 1 sudah dijelaskan. Nanti untuk latihan berikutnya kita buat per kelompok ya, dan untuk tugasnya ya. Kalau untuk kelompoknya ketua kelas ini siapa? Ini baru kan ketua kelasnya siapa? Ivan ya. Nanti kalau misalnya kamu bikin per kelompok, nama-namanya satu kelompok itu 5 orang, jangan banyak 5 orang dibuat kita bikin diskusi ya. Oke, untuk saat ini dulu ketua kelas ke ruangan ibu untuk kasih tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi